3 item apa yang harus selalu ada di dalam tas Ibu? Dompet, kartu, dan pulpen. 3 tempat yang paling dirindukan Bu Aisyah adalah tempat ibadah, Iya, tempat keluarga bisa berkumpul. Iya, betul, dan tempat umum yang aman. Wah, dompet dan isinya benar Bu. Kalau nggak ada isinya sama aja. Dompet dan isinya handphone, personal kit. Yang terakhir 3 kata untuk Indonesia di 2021. Kata saya cuma itu. Oh, iya. Ini kan Ya, berarti semua ya Bu. Baik, pemirsa Love for All TV, dimanapun Anda berada, kita kali ini sudah memasuki sesi kedua dari talk show kita hari ini, yaitu Kartini Masa Kini Refleksi Perempuan dalam Moderasi Agama. Nah, di sesi kali ini kita akan lebih mendalam mengenai isu yang kita angkat, bagaimana perempuan memiliki peran dalam moderasi agama, khususnya bersama narasumber-narasumber kita yang kali ini merupakan pemimpin-pemimpin dari organisasi keagamaan di Indonesia, ya, dan kesemuanya adalah perempuan. Jadi merefleksikan Kartini Masa Kini, Masya Allah. Dan saya mungkin akan mulai pertanyaan pertama nanti. Jika ada yang ingin menambahkan dari masing-masing narasumber, silahkan saja. Baik, kita bisa mulai ya Ibu. Nah, pertama yang ingin kami ketahui, jadi Ibu-ibu adalah pemimpin dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, ya, mewakili kelompok-kelompok, ada NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, dan juga Katolik. Sebagai pemimpin dari organisasi keagamaan, bagaimana peran keluarga dalam menumbuhkan spiritualitas? Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman dulu saat kecil, bagaimana dibesarkan atau bagaimana melihat di sekeliling. Mungkin saya ingin mendengar pertama dari Ibu Anggia, bagaimana Ibu? Silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan ini saya bikin haru karena belum saya sudah mulai agak ini karena ngomongin orang tua ya, jadi agak saya cengeng kalau ngomongin masalah keluarga dan orang tua. Kita semua sepertinya ya. Iya. Ya, baik. Saya dibesarkan di keluarga yang sangat syarat ya, yang syarat dengan nilai-nilai agama. Jadi orang tua saya benar-benar yang mengajarkan bagaimana Islam, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup saling mengerti, itu dari mulai benar dari keluarga. Jadi kemudian mengajarkan untuk ngaji pertama kali, membaca, menghafal Al-Fatihah yang pertama misalnya, belajar sholat itu juga dari keluarga. Lalu kemudian orang tua kami, saya mengirim saya untuk sekolah diniyah. Saya di Gondang Sragen, Jawa Tengah. Jadi dekat dengan Jogja, Mbak Dia. Jadi makanannya mungkin hampir sama. Jadi saya dibesarkan di situ. Lalu kemudian lebih mendalam lagi untuk ilmu agama itu saya di diniyah tersebut yang tidak jauh dari rumah, hanya sekitar 100 meter. Yang kemudian disitulah saya belajar berorganisasi juga. Nah, nilai-nilai yang sampai hari ini menjadi fondasi dalam berkehidupan dan menjadi fondasi saya ketika mendidik, lalu kemudian juga membangun rumah tangga hari ini adalah nilai-nilai yang benar-benar terbangun dari keluarga. Ibu dan bapak itu luar biasa sabarnya, yang saya lihat, yang saya kesan, yang saya terima sampai hari ini adalah kesabaran seorang bapak dan ibu saya yang luar biasa teguh gitu ya,
teguh dan selalu bergerak itu. Makanya saya melihat Kartini itu luar biasa karena saya melihat sosok ibu saya juga luar biasa ininya bergerak terus untuk anak-anaknya terutama begitu. Dan titik yang penting adalah bahwa membangun kebersamaan di keluarga itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau misalnya kita lagi Ramadan gitu ya, lagi Ramadan seperti ini, saya ingat dulu bapak saya itu paling keras. Misalnya kalau sudah azan itu semua TV, radio harus berhenti. Nah itu menjadi sampai hari ini saya ingat terus dan itu menjadi fondasi bagi saya. Harus sholat gitu seperti itu. Jadi keluarga sangat penting membentuk diri saya. Dan sangat membentuk saya juga untuk tanggung juga. Masya Allah. Dan sangat membekas ya Bu ya. Apa yang ditanamkan oleh orang tua nampaknya juga tertanam dalam diri dan kita kembalikan lagi ke keluarga kita sekarang ini. Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggia. Selanjutnya mungkin Ibu Diah ada yang mau ditambahkan atau disampaikan mungkin barangkali. Silahkan. Ya. Kalau keluarga saya, karena saya anak terakhir ya Mbak, jadi ingin ikut kegiatan kakak-kakaknya. Yang saya rasakan, saya pengen lebih tua duluan gitu dari usia saya kala itu, karena mbak dan mas saya itu kok diperbolehkan begini, kok saya enggak gitu. Nah, memang hampir sama ya saya dengan Mbak Anggia. Saya juga dari keluarga yang agamis, cuman sekolah saya itu semuanya di negeri, Mbak. Dari mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sama. Saya juga di negeri, cuma masuk ke dinia sama. Saya juga negeri. Berlanjut ya. Justru ketika saya sekolah di negeri itu kan bertemu dengan teman-teman saya yang lintas agama, kemudian juga berbagai pemikiran, itu membuat saya agak terbuka begitu ya dengan banyak hal, termasuk dengan bagaimana berteman dengan mereka, terus kemudian juga menghormati ibadah mereka ketika kita bersama-sama main kayak gitu. Nah, cuman orang tua saya selalu menekankan, oke, kamu boleh bermain dengan siapapun, dengan kelompok manapun, tapi yang penting punya dasar agama begitu. Nah, itu yang ditekankan oleh orang tua saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang agak terkesan silahkan boleh memilih berteman dengan siapapun, tetapi ya ingat kalau kamu juga harus konsisten, begitu mungkin ya. Betul, menarik sekali. Seperti stempel ya Bu ya. Jadi apa yang ditanamkan orang tua melekat dalam anak-anaknya. Baik. Ibu Justina, kalau menurut Ibu bagaimana Bu? Saya beda nih kelihatannya. Saya memang orang kampung, saya dari Jawa Tengah, jadi perempuan Jawa, saya berdarah Tionghoa, dan saya anak pertama yang paling besar. Lalu dari kecil, lahir sampai SMA saya di Pekalongan. Itu kampung halaman saya, Kota Batik lah. Dan ayah saya itu pedagang kecil-kecilan. Saya banyak belajar dari ayah saya untuk bisa berhubungan dengan orang lain, orang yang beragama lain, orang yang beda, maksudnya suku lain dan sebagainya, itu dari ayah saya. Karena ayah saya selalu berhubungan dengan banyak sekali pembatik-pembatik lokal. Jadi itu keseharian itu yang saya lihat dari ayah saya. Ada tumbuh rasa toleransi, kemudian juga ada rasa keadilan. Bagaimana ayah saya karena berhubungan dengan pembatik-pembatik yang kecil, berbagai macam-macam ya, ada pembatik kecil, ada yang menengah. Jadi itu yang saya lihat, bagaimana ketika bulan Ramadan datang, apa yang dilakukan oleh ayah saya, kemudian ketika Lebaran
menyediakan berbagai kebutuhan Lebaran untuk untuk pelanggan-pelanggannya sebenarnya. Dari kecil saya sudah membantu mengantongi gula, misalnya gula pasir atau beras atau sarung, termasuk sajadah seperti itu. Jadi ini yang diajarkan ayah saya itu tidak langsung, tapi nilai-nilai itu saya dapatkan dari ayah saya, termasuk konsistensi. Tadi Ibu Diah juga sudah menyinggung, termasuk integritas, bagaimana kita punya komitmen dan berintegritas begitu. Dan soal cheating bibit-bibit korupsi itu dari ayah saya. Lalu ibu saya itu seorang ibu rumah tangga. Nah, ini saya belajar dari ibu. Banyak juga bagaimana menjadi perempuan yang tangguh sebenarnya. Karena ibu saya itu sangat ibu rumah tangga yang tadinya malu-malu kalau bicara, nggak bisa bicara katanya. Kalau ketemu orang banyak itu selalu grogi, malu. Ini, maka saya banyak melihat ibu saya harusnya seperti apa berperan di belakang ayah saya ketika mendidik anak-anak. Jadi yang keluar akan satu suara orang tua, karena ibu selalu bicaranya kepada ayah saya, tidak di depan anak-anak. Itu mungkin memang zaman dulu ya, begitu ya, supaya keluar satu suara dan anak-anak tidak bingung lah. Baik. Kalau saya melihat ibu saya memang cenderung diam, tetapi rupanya sangat keras. Baik, menarik sekali ya. Baik, dari sudut pandang Ibu Justina, ternyata yang melekat di Ibu adalah juga salah satunya yang dicontohkan langsung oleh orang tua ya. Jadi tidak hanya perkataan, tapi juga contoh bagaimana orang tua memberikan ilustrasi langsung, mengajak anak-anak langsung, dan itu kemudian melekat menjadi nilai-nilai yang kita bawa sampai saat ini. Nah, Ibu Aisyah mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Iya, mengenai hal baik. Mbak Fenty, dari keluargalah saya mengenal Tuhan. Dari keluargalah saya mengenal ciptaan-ciptaannya. Ya, dari keluarga juga saya mengenal tentang kemanusiaan. Ya, dari keluargalah saya juga mengenal bagaimana kita harus membantu sesama dengan yang lain. Nah, saya ingin bercerita, ayah saya adalah orang yang sangat senang dalam menolong orang. Bisa dibayangkan beliau menjadi ketua RT selama 25 tahun. Masya Allah. Ya, karena terus tanpa pensiun. Jadi terus menerus di dalam satu komplek itu 25 tahun. Pernah sekali masa break, tapi kemudian kembali lagi gitu. Karena memang orang tua saya, ayah saya terutama senang sekali membantu orang. Baik. Berkomunikasi dengan orang. Nah, nilai-nilai itulah yang sangat melekat kepada diri saya, bahwa kita sebagai makhluk sosial berada dalam lingkungan masyarakat tidak bisa terpisah dari masyarakat di lingkungannya. Nah, dari keluarga juga tadi saya katakan saya mengenal Tuhan, mengenal ciptaannya. Seperti tadi Bu Anggia juga, keluargalah yang mengenalkan kepada saya bagaimana kita harus sholat 5 waktu, bagaimana kita harus membaca kitab suci Al-Quran, bagaimana kita harus mengamalkan semua ajaran-ajaran dalam agama kita. Jadi di dalam kehidupan kita, terutama saya, keluarga memegang peranan yang sangat penting karena betul-betul dicontohkan, direalkan, tidak hanya melalui ucapan, tetapi teladan-teladan yang diberikan oleh kedua orang tua saya, itulah yang saya tangkap, saya capture, kemudian saya gunakan saat ini. Orang tua saya saat lalu menggunakan dengan cara demikian, yang sekarang pun yang masih relevan, saya gunakan kembali, karena nilai-nilai yang diberikan kepada orang tua itu sangat long lasting, ya, sangat bisa digunakan dimanapun berada dan kapanpun itu dapat dilaksanakan. Ya, Masya Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi baru pertanyaan pertama, tapi rasanya sudah sangat mendalam sekali. Terima kasih banyak nih. Kalau narasumber Kartininya hebat nih seperti ini nih.
Jadi yang saya tangkap dari ibu-ibu sekalian bahwa ternyata nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga kita sejak kecil begitu ya, secara sadar atau tidak sadar akan kita bawa kembali ke keluarga. Dan terlebih tentunya kepada organisasi yang dipimpin saat ini. Begitu ibu-ibu ya. Jadi seperti tadi nilai keberagaman, tolong-menolong, toleransi dan lain-lain ternyata juga menjadi fondasi bagaimana perempuan mengambil keputusan tidak hanya di rumah tetapi di dalam organisasi dan juga pekerjaannya seperti itu. Itu mungkin yang membedakan ya antara pemimpin perempuan dengan pemimpin laki-laki ya. Baik, terima kasih. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan sebuah fenomena, sebuah kejadian, peristiwa penyerangan. Ya, pada saat itu penyerangan penembakan di Mabes Polri baru beberapa waktu lalu. Pasti ibu-ibu juga mengetahui hal tersebut. Orang tidak akan mencurigai kalau perempuan yang melakukan terorisme. Pendidikan itu menjadi pintu masuk yang utama untuk memberantas atau untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme. Para teroris atau radikalis itu menganggap bahwa perempuan ini cerdas lalu dijadikan frontliner, bukan.